وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masuk kepada Babu Maja'a fit Tatayyur. Bab tentang tatayyur. Dan ini adalah salah satu bab yang juga menyebutkan tentang contoh dari kesyirikan. Nah, penulis mengatakan ai minan nahyi anhu wal wa'idi fihi. Maksudnya adalah larangan tentang bersikap tatayyur dan ancaman siksa dalam sikap tatayyur. Masdaru tatayyara yatatayyaru. Tatayyur adalah kata predikat yang berasal dari kata kerja tatayyara yatatayyar. Wa tiyaratu bi kasri at-ta'i wa fathil ya, wa qad tasakkana ismu masdar min tatayyara tiyarah. Dan bisa juga disebut dengan tiyarah, tatayyur atau tiyarah. Kama yuqal takhayyar khirah. Sebagaimana ada perkataan Arab juga, takhayyara yatakhayyaru khirah. Walam yaji fil masadir ala hadhihi zinah ghairuhuma. Dan tidak ada di dalam predikat-predikat dalam bahasa Arab dalam bentuk seperti ini kecuali dalam dua poin tadi, tiyarah sama khiyarah. Tiyarah sama khiyarah. Wa asluhu at-tatayyur bis-sawanih wal bawarih. Yang artinya, dan asal muasal dari tatayyur atau tiyarah adalah at-tatayyur bis-sawanih wal bawarih min at-tayr wal-dhiba wa ghairihima. Yaitu merasa bernasib sial dengan hewan jenis sawanih atau saneh dan hewan jenis bawarih atau barih. Baik itu berupa hewannya burung atau serigala atau yang selain dari keduanya. Maksudnya adalah saneh adalah burung yang apabila seseorang menggoyang pohon, kemudian
burung itu terbang ke kanan, menunjukkan kepada dia ini adalah pertanda baik menurut keyakinan orang tersebut. Pertanda baik. Dan itu disebut dengan sanih. Jamaknya adalah sawanih. Kemudian ada burung barih. Jamaknya adalah bawarih. Yaitu apabila burung atau hewan lain yang diburu kemudian ataupun dijadikan sebagai objek untuk merasa bernasib sial jika pergi ke kiri, dan itu menunjukkan kepada keburukan. Berarti hajat yang dilakukan tidak hajat yang diniatkan tidak dilakukan. Nah, wa kana dzalika yasudduhum an maqasidihim. Itu menahan mereka dari maksud-maksud mereka. Fa nafahu asy-syari'u wa abtalahu wa akhbar annahu la ta'thira lahu fi jalbi naf'in wala daf'i dharrin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat menafikan akan keyakinan ini dan membatalkan akan keyakinan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa tidak ada hal tersebut memberikan pengaruh apa-apa, baik di dalam mencari manfaat atau menahan mudarat. Kemudian qala al-Madaini sa'altu Ru'bah ibn al-Hajjaj qultu mas-sanah qala ma wallaka mayaminuhu qultu famal barih ma wallaka mayasiruhu walladhi yaji'u min amamaka fahuwa an-natih wan-nathih walladhi yaji'u min khalfik fahuwa al-qa'id wal-qa'id. Al-Madaini rahimahullahu ta'ala bentar. Kita ingin mengetahui tentang al-madain. Ya. Al-Madaini ini ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Namanya Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Madaini. Beliau ahli sejarah, ya. Dan beliau wafat pada tahun 225 Hijriah. Baik. Berkata Al-Madaini, aku telah bertanya kepada Ru'bah bin Al-Hajjaj. Ru'bah bin Al-Hajjaj ini juga kita lihat. Ru'bah bin Al-Hajjaj adalah ulama Islam abad meninggal pada tahun 145 Hijriah. Nama beliau adalah Ru'bah bin Abdullah Al-Hajjaj bin Ru'bah bin Labid bin Sakhar Al-Basri At-Tamimi As-Sa'di. Ru'bah bin Al-Hajjaj. Ulama Islam abad ke-145 Hijriah. Aku bertanya kepada Ru'bah bin Al-Hajjaj, apa itu sanih? Beliau menjawab, sanih adalah apa yang terbang kepada arah kananmu. Kemudian aku bertanya lagi, apa itu barih? Barih adalah apa yang terbang ke arah kirimu. Sedangkan yang datang dari depanmu namanya adalah natih dan nafih. Sedangkan yang datang dari belakangmu namanya adalah qa'id dan qa'id. Nah, ini arti sanih dan barih. Walamma kanat at-tiyaratu min asy-syirk al-munafi li kamal at-tauhid al-wajib لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. Ketika tiarah, yaitu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang didengar atau yang dilihat, termasuk daripada kesyirikan yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, yang mana kalau orang tidak mempunyai kesempurnaan tauhid yang wajib, maka ini termasuk daripada diancam siksa.
Likauniha, dikarenakan eh, dari min ilqa'i syaitan, dari bisikan syaitan, wa takhwifihim, dan pemberian rasa takut oleh syaitan, waswasatihi, dan bisikan waswas dari syaitan. Oleh karena itu disebutkan zakaraha al-musannif, penulis kitab tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkannya di dalam kitab tauhid ini sebagai bentuk peringatan, tahdziran mimma yunafi kamal tauhid al-wajib, sebagai peringatan keras dari sesuatu yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Nah, itulah yang disebut dengan tatayyur. Tatayyur artinya berasa bernasib sial dengan melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu. Yang dahulunya tatayyur ini dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan burung ataupun dengan hewan lainnya. Apabila burung itu terbang ke kanan menunjukkan kepada hal yang baik, apabila terbang ke kiri menunjukkan kepada hal yang buruk. Jika menunjukkan hal yang baik, maka segala macam hajatnya dilakukan. Jika menunjukkan kepada hal yang buruk, maka segala macam hajatnya dibatalkan. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil pertama. Dalil pertama, qauluhu wa qaulullahi azza wa jalla ala innama ta'iruhum 'indallah. Al-ayah. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقيون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسوله. Kita artikan. Penulis membawakan dalil yang pertama, yaitu Allah berfirman yang artinya ingatlah sesungguhnya kesialan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ayat ini saat menyebutkan redaksi bahwa jika datang kepada mereka kebaikan, maka mereka mengatakan ini adalah milik kami. Jika mendatangkan keburukan, jika mereka mendapati keburukan, maka mereka akan mengatakan kami merasa bernasib sial karena adanya Musa dan orang-orang yang bersamanya. Jadi makna dari surat Al-A'raf ayat 131 dan 131 ini adalah bahwa keluarga Firaun, mereka itu jika tertimpa keburukan, jika mereka tertimpa kebaikan, seperti misalkan tanah subur, kelapangan rezeki, kesehatan, sebagaimana ditafsiri oleh Imam Mujahid rahimahullah dan selainnya, maka mereka akan mengatakan ini adalah memang pantas untuk kita. Artinya kami orang-orang yang menjaga kesehatan dan seterusnya, kita pantas untuk mendapatkan ini, kata mereka. Ya. Dan jika mereka mendapatkan keburukan seperti bala, seperti kekurangan air, tidak turun hujan, maka mereka merasa bernasib sial dengan adanya Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Mereka mengucapkan ini semuanya adalah karena sebab Nabi Musa dan pengikutnya. Maka kita terkena kesialan
mereka. Maka kita terkena kesialan mereka. Kata mereka seperti itu. Dan memang ya subhanallah, para ikhwan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, bahwa tidaklah tiarah dikenal kecuali itu adalah kebiasaan dari musuh-musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidaklah tiarah dikenal kecuali itu adalah kebiasaan dari musuh-musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah innama ta'iruhum 'indallah. Sesungguhnya kesialan mereka itu ada di sisi Allah, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ta'iruhum ma qadha 'alaihim wa qaddara lahum. Sesuatu yang terjadi pada diri mereka dan ditawarkan kepada mereka. Wa fi riwayah syu'muhum 'indallah wa man qabila wa man keburukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sebelum mereka. Wa man qabilahu ay innama ja'ahum asy-syu'm min qibalihim wa min qibalihim, ya, bi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rasulihi. Artinya bahwa kesialan mereka di sisi Allah dan disebabkan karena ulah mereka sendiri. Maksudnya adalah apa yang menimpa mereka dari berupa keburukan, ya, sebelum mereka ini disebabkan karena kekufuran mereka, pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ay anna aktsarahum juhal la yadrun. Disebutkan di sini, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maksudnya adalah orang-orang bodoh yang tidak paham. Walau fahimu wa aqalu la alimu annahu laysa fima jaa bihi Musa alaihi salam illa al-khair wal barakah wa as-sa'adah wal falah liman amana bihi wattaba'ah. Maksudnya adalah kebanyakan dari mereka orang-orang bodoh yang tidak mengetahuinya. Kalau seandainya mereka memahaminya dan memikirkannya, maka mereka akan mengetahui bahwa tidak ada yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kecuali kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, keberuntungan. Dan bagi siapa saja yang beriman dengan itu dan kemudian mengikutinya. Nah, qauluhu ta'ala qalu ta'irukum ma'akum. Kemudian Allah berfirman yang dibawakan oleh penulis di sini. Jadi sebelumnya kita ingin ambil dulu pelajaran dari ayat yang pertama tadi. Kita bisa ambil pelajaran bahwa surat Al-A'raf ayat 131 Allah menjelaskan kebiasaan kaum Nabi Musa alaihissalam. Apabila mereka mendapatkan kekeringan dan musibah, mereka menyandarkan ini semua kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Dan ini tatayur menunjukkan contoh perbuatan syirik. Ya, karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan dan atau kesialan seseorang. Di dalam ayat bahwa kaum Nabi Musa menganggap kesialan yang mereka dapatkan penyebabnya adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan tiarah atau tatayur, merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja yang dapat dilihat dan didengar. Ya. Dan ingat, tatayur itu adalah syirik asghar, karena meyakini sesuatu menjadi penyebab keburukan atau musibah, padahal semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatayur bisa menjadi syirik akbar jika meyakini bahwa sesuatu yang dilihat dan yang didengar tersebut dapat mengatur, mencipta, berkuasa. Nah, itu adalah penjelasan, penekanan penjelasan dari dalil Al-A'raf 131.
Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini adalah surat Yasin ayat 36. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzakirtum bal antum qaum musrifun. Mereka menganggap kesialan kalian bersama kalian. Apakah jika diingatkan kepada kalian akan tetapi kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, penulis kemudian mengatakan al-ma'na wallahu alam haddukum wa ma nabakum min syarrin ma'akum bisabab af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasih laysa huwa min ajrina wala bisababina bal bi baghikum wa udwanikum. Allah berfirman, sesungguhnya kesialan kalian bersama kalian. Maknanya wallahu alam yaitu keberuntungan kalian dan apa yang menggantikan kalian dari keburukan bersama kalian disebabkan karena perbuatan kalian dan kekufuran kalian. Dan juga kalian menyelisih orang-orang yang berbuat baik, memberi nasihat kepada kalian. Laisa huwa min ajrina wala bisababina bal bi baghikum wa idwanikum. Dia bukan dari karena kita atau disebabkan karena kita, bukan. Akan tetapi semuanya yaitu disebabkan karena permusuhan di antara kalian. Wa ta'irul baghi al-zalim ma'ah fama waqa'a bihi min asy-syarr fa huwa sababuhu al-jalib lahu. Maka seorang yang merasa bernasib sial, ya, maka kezaliman akan bersamanya, ataupun keburukan akan bersamanya. Fama waqa'a bihi minasyarr fa huwa sababuhu al-jalib lahu. Dan apa saja yang dia dapatkan dari keburukan, maka ialah penyebabnya yang mendatangkan keburukan tersebut. Wa dzalika biqada'illah wa qadarihi wa hikmatihi wa 'adlihi. Dan itu semua dengan takdir Allah, hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala afanajul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Sebagaimana Allah berfirman, apakah kami telah menjadikan kaum muslimin seperti orang-orang yang banyak dosa? Bagaimana kalian bisa menghukumi? Surah Al-Qalam ayat 35-36. Wa yahtamil an yakuna al-ma'na ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum. Dan bisa dimaksudkan juga bahwa yang dimaksud dengan kesialan kalian bersama kalian maksudnya adalah akan kembali atas kalian. Akan kembali atas kalian. Fattatayyur alladhi hasala lakum innama ya'udu 'alaikum. Yang artinya maka rasa bernasib sial yang didapatkan untuk kalian sesungguhnya akan kembali kepada kalian. Wa hadza min babil qisas fil kalam. Ini termasuk dari bagian qisas dalam ucapan. Wa nadhiruhu qawluhu alaihi salatu wassalam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum dzakarahu Ibnu Qayyim. Dan kebalikannya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian dari ahlul kitab memberikan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari bab ini. Dan dalil yang kedua, kita ingin menegaskan bahwa maknanya adalah Allah menjelaskan kebiasaan orang-orang yang mendustakan para rasul, yaitu menganggap musibah dan keburukan berasal dari para rasul. Nah, ini keburukan ahlul kitab gitu ya. Mereka menganggap sial kalau ada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah. Kemudian adapun hubungan dalil yang kedua surat Yasin ayat 19 tadi dengan bab tatayyur, ini bahwa ini menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu tatayyur, karena meyakini sesuatu menjadi sebab atas keburukan atau kesialan seseorang. Di dalam ayat tersebut bahwa kaum para rasul alaihi wasallam menganggap kesialan yang mereka dapatkan penyebabnya adalah karena para rasul alaihi wasallam. Nah, ini buruknya ahlul kitab
menganggap bahwa kesalahan yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan sekarang adalah karena eh, para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikutnya. Nah, itulah penjelasan ringkas kembali dari dalil yang kedua. Nah, kiranya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, 10 sampai 15 menit dipersilahkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita memohon pada Allah taufik untuk bisa memahami dan juga berusaha mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 021 823 6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak dengan Abu Liman. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Saya mau nanya tentang kebiasaan dari masyarakat kami petani, kalau mereka mau turun sawah atau mau mulai menanam, mereka harus mengadakan tanduri istilahnya kalau di sini, makan-makan masa di pinggir sawah itu, kemudian mereka berdoa. Mungkin ada keyakinan kalau tidak diadakan acara itu, mereka khawatir nanti hasilnya itu tidak baik. Apakah itu termasuk juga ke saya? Baik. Sekian Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebuah sebab, kita berbicara tentang tawakal dulu nih. Tawakal itu artinya adalah bersandar hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan. Itu arti dari tawakal. Dengan mengerjakan sebab. Ya, dengan mengerjakan sebab. Nah, ketika berbicara tentang sebab ini harus di antara satu dari dua. Yang pertama yaitu harus sesuai dengan syariat Islam, diajarkan dalam agama Islam. Maka ini baru boleh untuk mengerjakan sebab tersebut. Ya, baru boleh untuk mengerjakan sebab tersebut. Kenapa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan sebab ingin menyembuhkan penyakit dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan seperti membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Ya, nah ini tidak mengapa yang seperti itu. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah sebab kauni qadari, yaitu sebab yang sudah terbukti dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab untuk memberikan sesuatu kebaikan atau menahan sesuatu keburukan. Nah, ini juga tidak mengapa untuk dikerjakan. Ya, ini juga tidak mengapa untuk dikerjakan. Seperti misalkan obat yang merupakan sebab yang bisa secara kauni, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi sebab sehingga bisa menyembuhkan. Nah, ini tidak mengapa. Syaratnya satu tadi. Syaratnya sudah teruji, terbukti. Bahkan ada penelitiannya, ya. Ada jurnalnya, bukan katanya, bukan di luar
akal manusia atau di luar kebiasaan manusia, bukan. Tapi sebab yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apabila seseorang mengerjakan sesuatu sebelum menanam agar nanti tanamannya menjadi baik, subur, tidak mati, tidak kena hama, dan seterusnya. Nah, ini berarti dilihat apakah sebab itu yang ada sesuai dengan syariat Islam, ataukah sebab itu yang terbukti dengan kuasa Allah bisa menjadi sebab. Kalau tidak ada, maka itu berarti menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab. Dan apabila dijadikan sesuatu sebagai sebab yang bukan sebab, maka itu adalah syirik asghar. Dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila diyakini sesuatu tersebut yang mengatur, mencipta, dan berkuasa. Nah, dilihat sekarang yang dilakukan sebelum menanam tersebut, apakah ada termasuk dari sebab syar'i yang ada dalilnya, ataukah termasuk daripada sebab kauni yang tidak ada dalilnya, tetapi sudah terbukti dan teruji dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah terbukti boleh, jika belum terbukti maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, Terima kasih atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Silahkan Bapak pertanyaannya, tapi dikecilkan dahulu volume televisinya atau radionya, kemudian langsung sampaikan pertanyaan ke Ustadz ya. Baik Ustadz, jadi saya ada kebiasaan kalau setiap malam itu mau menjelang tidur harus ada kopi dulu yang harus diminum ataupun sudah disiapkan. Jadi ketika malam mau nggak mau saya harus ada kopi. Nah ketika kopi itu misalkan lupa dibuat, itu seolah-olah saya kayak bergantungan ada kopi itu harus menjadi asbab bahwa sembuh kalau kepala saya tidak pusing. Nah itu bagaimana? Tapi saya selalu berserah diri kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah kalau saya tanpa kopi ini tidak pusing. Tapi selama ini kalau saya tidak ada kopi pasti pusing. Saat itu masuk kepada takut kepada mata tahoyum terhadap kopi seperti itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun jawabannya adalah apabila seseorang menyatakan kopi tersebut adalah sebagai sebab yang mendatangkan kepusingan apabila dia tidak meminumnya, maka ini tidak masuk ke dalam kategori kesyirikan, karena itu hanya sebatas kondisi perasaan seseorang yang apabila dia meminumnya, apabila dia tidak meminumnya, maka akan ada perasaan bahwa ini saya akan pusing. Itu tidak masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Yang dimaksudkan dalam sebuah kesyirikan asghar adalah apabila dia menjadikan sebab yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Nah, sekarang itu yang terjadi pada Bapak tadi adalah hanya perasaan yang muncul di dalam dirinya. Kalau tidak minum kopi sebelum tidur, maka akan pusing setelah tidurnya. Tetapi tidak boleh dia meyakini bahwa kopi yang menciptakan kepusingan pada dia. Itu hanya sebatas sebab yang sudah terbisikkan ke dalam diri
seseorang, dan itu bisa dirubah dengan kebiasaan yang lain. Di kebiasaan itu bisa dirubah dengan kebiasaan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, Kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan. Belum terangkat, belum tersambung. Kami akan angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, kebiasaan di masyarakat kita ketika dalam perjalanan safar mengendarai sepeda motor atau mobil menabrak kucing, maka ada ritual-ritual khusus yang harus kita kerjakan agar tidak sial setelah kita menabrak kucing hingga meninggal tersebut. Nah, ritual-ritual itu harus kita kerjakan. Nah, apakah anggapan seperti itu termasuk hal tatoyur atau bukan? Silahkan Ustaz. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dilihat apakah menabrak kucing termasuk daripada mendatangkan kesialan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau seandainya menabraknya adalah dengan ketidaksengajaan, maka ini tidak mendatangkan kesialan atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang menabrak kucing adalah tanda sial. Ya, oleh karena itu, ketika dia menabrak kucing baik sengaja ataupun tidak sengaja, dan kebanyakan tidak sengaja, maka dia kemudian beristighfar, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian merasa sedih dengan kematian kucing tersebut karena dia adalah hewan yang boleh dipelihara, akan tetapi merasa bernasib sial dengan menabrak kucing ini memerlukan dalil, dan sepengetahuan saya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa menabrak kucing mendatangkan kesialan. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan. Nampaknya waktu juga yang memisahkan di pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Mohon ititamnya Ustaz, fadhal. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita tadi sudah mempelajari tentang tatayyur dan dalil-dalilnya, yaitu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan bab ini, beliau ingin menunjukkan salah satu contoh perbuatan kesyirikan adalah bersikap tatayyur atau tiarah, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Dan sikap tatayyur atau tiarah ini merusak tauhid, terutama di dalam perihal tauhid rububiyah. Karena di dalam tauhid rububiyah kita meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sikap tatayyur atau tiarah ini menganggap bahwa ada yang bisa mendatangkan kesialan dari yang dilihat atau yang didengar selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah letak penyimpangan tauhid dari sikap tatayyur atau sikap tiarah. Semoga kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.